kita itu kan tidak bisa melulu bahwa satu properti semuanya jelek, tidak ada kelebihannya sama sekali juga tidak. Tapi satu properti juga tidak semuanya 1000% selalu ada kelebihannya dan tidak ada kekurangannya itu pun tidak. Nah, jadi memang yang harus diperhatikan itu adalah pertama, memang kita dalam melisting itu kita harus tahu dulu yang nomor satu adalah kondisi penjual. Penjual itu mau menjual dengan motivasi seperti apa. Seperti yang Pak Yafet pernah cerita di training-training sebelumnya di webinar, kita harus bertanya, terutama pada masa COVID ini, sejauh mana sih dia mau jual, untuk apa kepentingannya dijual, lalu targetnya dalam berapa lama Bapak mau jual. Nah, itu yang terpenting harus kita gali. Seperti yang di bab sebelumnya, kita itu menjadi konsultan. Jadi kita harus bertanya, menjadi seorang detektif untuk mencari tahu tentang apa yang memang mau dia jual ini sebetulnya untuk kebutuhan apa. Lalu berikutnya lagi status kepemilikan, itu juga kita harus tahu. Mungkin akan berbeda kalau tanahnya masih status HGB. Ya, misalnya di perumahan ada beberapa yang masih HGB karena memang masihnya dari developer, dan belum ditingkatkan ke hak milik. Nah, itu juga mungkin ada perbedaan antara strength dan weakness-nya. Lalu legalitas dokumen juga sama. Ada yang memang masih nama orang tua, misalnya contoh dia belum balik nama waris. Terus juga mungkin ada juga sertifikat, kalau di Bandung itu ada beberapa sertifikat zaman Belanda yang memang mungkin buku tanahnya masih buku tanah lama. Lalu juga ada beberapa yang dokumen juga legalitas, misalnya HGB-nya udah hampir habis. Nah, itu juga pengaruh banget. Nah, Pak Edi, itu mohon maaf Pak Edi. juga lingkungan sekitar. Misalnya, Pak Edi, mohon maaf. Mohon maaf, suara Bapak masih kurang clear, Pak. Ini ada peserta yang memberikan feedback, Pak. Agak lebih dekat lagi mungkin. Ya, ini lebih jelas, Pak? Yes. Silakan Pak Edi. Oke. Jadi misalnya lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kan kita harus tahu tetangga kiri kanan depan belakang itu dekat dengan akses apa, misalnya sekolah, dengan misalnya rumah sakit, dengan misalnya tempat ibadah, juga untuk supermarket atau apa, termasuk juga misalnya contoh dengan pintu tol, karena itu kan terkait sekali dengan perkembangan bisnis dan juga perkembangan untuk growing kenaikan properti di lokasi tersebut, ya. Lalu survei suasana juga pengaruh, karena suasana yang di satu komplek itu misalnya di satu perumahan, itu bisa saja ada yang di jalan A dengan jalan B, itu lingkungan dan suasananya itu berbeda. Yang mungkin jalan A tetangganya mungkin lebih bisa memaintain lingkungannya dengan baik, sedangkan yang di jalan B mungkin lebih acak-acakan sehingga lingkungannya lebih kelihatan kumuh. Lalu spesifikasi tanah dan bangunan itu juga perlu banget. Contoh misalnya kalau bangunan kita harus tahu kan bahan bangunannya pakai apa. Dengan kondisi kalau bangunan-bangunan seperti itu tentunya spek harga per meternya berapa. Karena kan nanti sesudah bab ini kita akan menghitung harga tentang CMA, Comparative Market Analysis. Jadi otomatis kan kita harus tahu juga bagaimana menghitung bangunan. Nah, terus kondisi ruangan dan lain-lain dan fasilitas itu juga mendukung sekali. Artinya contoh kondisi ruangan itu paling simpel begini. Walaupun rumahnya mewah, spesifikasi bangunnya luar biasa, mewah sekali. Tapi rumah misalnya luasnya 1000 meter gitu loh. Terus kamarnya cuma ada 3. Atau lebih ekstrim lagi kamarnya cuma 2. Kira-kira kalau 1000 meter dengan kamar cuma 2 gitu loh, satu kamar itu mungkin bisa dipakai buat lapangan futsal kali ya. Nah, itu kan sebetulnya secara proporsional itu kurang menarik gitu loh. Untuk dijual lagi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada customer. Misalnya contoh, satu kawasan yang lingkungannya semuanya adalah tipe-tipe rumah kecil. Misalnya tipe 36, tipe 45. Tahu-tahu dia berdiri di situ luas bangunan 500, tanahnya 1000. Itu juga nggak gampang jual gitu loh. Walaupun bangunannya mewah, bangunannya bagus. Tetapi kalau berada di lingkungan yang salah, dia juga otomatis weakness-nya juga jadi besar. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Banyak faktor terutama untuk menilai di satu properti itu strength dan weakness-nya itu nggak cuma sekilas kita asal gitu loh, seperti itu. Baik, Pak Edi, tadi yang Bapak sudah ceritakan begitu ya, ada istilahnya seperti guideline-nya, poin-poinnya, ranahnya itu yang perlu kita harus tahu strength-nya dan weakness-nya. Pertanyaan saya kemudian adalah setelah kita tahu strength-nya dan weakness-nya, itu buat apa Pak, strength dan weakness-nya itu? Dan kemudian nanti ketika kita cenderung bisa ngomong strength-nya kan lebih gampang.
Tapi kalau weakness-nya Pak, itu bagaimana caranya kita seorang real estate agent bisa menyampaikan weakness-nya ini, misalnya ke penjual misalnya. Belum tentu dia bisa terima Pak. Oke. Ya, jadi balik lagi kalau masalah weakness itu kan kita memberi pengertian. Nah, nanti di habis sesudah slide ini kalau nggak salah mungkin Pak David bisa ditampilkan yang bagaimana cara mengisi itu ya, Ya. CMA ya. Nah, sebetulnya kan nanti di bab berikutnya adalah pembahasan mengenai CMA. Nah, coba nah ini loh. Jadi pada saat listing itu saya sudah dari dulu sejak dari awal saya gabung di Era itu saya selalu membawa form ini, ya, di mana form ini sebagai daftar isian buat saya untuk nanti di endingnya itu ada 4 lembar, nanti di belakangnya itu ada ulasan tentang harga tanah, harga bangunan. Nah, kita memang tulis berdasarkan fakta yang seobjektif mungkin, ya. Oke. Contoh misalnya analisa SWOT yang dibawa aja tentang legalitas. Baik. Itu jelas kelihatan. Strengthen itu kalau misalnya di situ sertifikatnya clear, ya, dia tidak sertifikat yang mesti harus diperbaharui atau apa, akte jual belinya juga ada, IMB-nya jelas ada, PBB-nya lengkap dibayar 10 tahun, sertifikat dijaminkan tidak dijaminkan itu juga kita harus cek juga. Jadi contoh misalnya kadang kita kalau agen-agen baru itu susah sekali untuk melihat sertifikat dari si yang punya rumah. Kadang-kadang yang punya rumah tuh nggak mau ngasih. Tapi Nah, gimana caranya supaya kita bisa dapat Pak, kalau kondisinya begitu? Ya, minimal kalau nggak mau ngasih fotokopi, minimal kita tanya posisi sertifikatnya tuh ada di mana. Nah, boleh nggak Pak, Bu, kalau sertifikatnya saya lihat aja. Nggak usah dikasih ke saya deh. Minimal saya lihat. Nah, lalu kita bisa lihat kan, kalau nggak mau ngasih aslinya kan ya bisa jadi fotokopinya juga kita lihat. Kan kelihatan. Makanya kita harus perlu tahu seorang agent itu pengetahuan tentang legal. Bukan cuma sekedar asal listing, tapi legalnya kan harus tahu. Oh, sertifikat ini kita buka halaman dalamnya, kita buka dari halaman pertama. HGB kah? Hak milik kah? Seperti yang saya bilang sebelumnya kan. Kalau kita nggak presis, nggak akurat, tahu-tahu dia bilang hak milik, padahal HGB gitu loh. Ya. Nah, terus ternyata HGB juga kita harus cek kan, oh berakhirnya kapan? Lalu luasnya betul nggak yang sesuai dia ngomong? Misalnya 490, oh di situ cuma 482, ya berarti nggak bisa 490 ya Pak, ini 482, gitu kan? Lalu kita lihat lagi nama kepemilikannya yang penting siapa? Loh, saya ketemunya dengan Pak Budi, tapi di sertifikat namanya Pak Henry. Lah, Pak Henry itu siapa Pak? Itu kan saya perlu tanya dong. Ya. Pak Henry itu siapa? Oh, Pak Henry itu salah satu ahli waris. Sebetulnya ini rumah waris, cuman sudah di atas namakan ke nama Pak Henry. Nah, saya juga pengen tahu dong, saya boleh nggak ketemu Pak Henry, Pak? Jangan-jangan Pak Budi itu cuma menjual, mungkin Pak Henry-nya nggak tahu, gitu kan? Ya, betul. Sehingga saya harus cek. Nah, terus kedua, berikutnya akte jual belinya. Bapak dibeli tahun berapa? Dulu hibah kah? Jual beli kah? Ataukah apa gitu loh? Nah, ataukah mungkin dapat dari lelang? Kan ketahuan di situ AJB-nya. Nah, saya tanya, Pak, AJB-nya masih Bapak simpan atau gimana? Kenapa perlu? Kalau Anda teman-teman nih, yang nanti pembelinya beli lewat KPR, itu bank itu pasti minta AJB-nya. Dan itu kalau nggak ada AJB, biar gimana pun minimal fotokopiannya harus ada gitu loh. Lalu berikutnya lagi adalah IMB. IMB-nya gimana? Loh, IMB-nya ternyata cuma 100 meter persegi, tapi bangunannya 500 meter. Nah, kira-kira kalau misalnya IMB 100 meter persegi dengan bangunan 500, kalau Anda mau beli, jadi masalah nggak? Terlalu jauh kan? Nah, jadi kita juga harus kupas satu-satu. PBB-nya ternyata nunggak dari 20 tahun yang lalu nggak pernah dibayar, misalnya. Nah, ini kan kita harus berhitung pada saat nanti menjual. Berarti Bapak kena PBB plus denda 48% per tahun. Nah, sertifikat dijaminkan, tidak dijaminkan juga kita harus bertanya. Karena kalau dijaminkan, itu juga kita mesti cek. Bapak KPR kah? Atau dijaminkan modal kerja kah? Atau rekening koran kah? Kalau misalnya Bapak ada modal kerja, nah, berarti Bapak ini menjaminkan satu sertifikat atau beberapa sertifikat. Yang seperti saya bilang, jangan-jangan itu gabungan dari beberapa sertifikat yang disebut pari passu. Sehingga mau jual 5M, dia harus nebus ke bank 10M. Nah, itu kan nilai dari si jaminan itu meng-cover nggak untuk nilai itu. Jangan kerja konyol. Nanti tiba-tiba udah ada pembelinya, baru masalahnya ketahuan.
Kan itu kan nggak lucu banget gitu loh. Ya, ya. Sehingga at the end pembelinya juga merasa bahwa ini agent tidak kompeten. Yang kedua, kita pun kecewa. Akhirnya kerja itu sia-sia. Sehingga kita kerja itu kayaknya udah di depan mata tinggal metik hasil. Tahu-tahu dadah gitu loh, goodbye. Karena masalahnya mentok. Nah, itu adalah menjadi strength atau weakness. Dan kita jujur-jujuran bertanya. Pada saat seperti itu ya kita checklist aja. Oh ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, coba Pak David bisa lihat ke lembar berikutnya. Itu menyangkut legal. Nah ini depan propertinya ada apa gitu loh. Kalau depan propertinya misalnya contoh ada kuburan, ya kita ekstrim ngomong kuburan. Ya, ya, itu boleh. jelas weakness lah Pak. Yes. Tiap hari buka pintu ngelihat kuburan gitu kan. Lalu belakang propertinya ada apa? Belakang propertinya ternyata di belakangnya ada sungai, yaitu weakness. Samping kanannya mungkin ada gereja, walaupun itu gereja, walaupun dia orang Kristen, tapi kadang-kadang kan orang yang dekat tempat ibadah kan suka nggak mau juga. Contohnya misalnya, waduh kalau Sabtu Minggu tuh parkiran penuh, kita mau keluar rumah juga kehalang sama mobil. Oke. Nah, terus mungkin di gereja itu suara berisik orang nyanyi-nyanyi, nah itu kan bisa juga jadi weakness. Sebelah kirinya apa gitu loh. Even misalnya sebelah kirinya tetangga kita dipakai rumah tinggal, tetapi tetangganya ini brengsek juga. Misalnya tetangganya dipakai buat workshop, sampai di depannya tuh kumuh gitu loh. Ya, Banyak ya, buang ya. banyak besi-besi, banyak apa, itu juga membuat lingkungan kan mengganggu jadi, ya. Gitu loh. Lebar jalan itu juga pengaruh ya. Masuk semobil, 2 mobil, 3 mobil itu juga pengaruh. Nah, spesifikasi, nah ini bisa Anda lihat lah semua. Kalau saya sebutin satu-satu ini nggak akan cukup waktunya ya. Artinya itu menjadi checklist di mana kepada pemilik kita sama-sama data aja, Pak. Depannya ini ya Pak, Pak belakangnya ini ya Pak, Pak ini ya Pak. Nah, artinya kan kita nyampaikan itu secara tidak langsung. Pak, depannya kuburan ya Pak. Sayang ya Pak. Aduh, Bapak rumahnya depan kuburan. Waduh, ini nggak bisa saya masukin strengthen dong Pak. Ini weakness. Nah, saya kan nggak perlu ngeguruin dia. Sembari dicek bareng-bareng. Saya masukin sini ya Pak. Iya sih, dari dulu saya kuburan. Tapi semua orang juga nanti pasti mati. Dia bilang gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa tuh Pak Edi. Itu bagus buat selling point. Lihat rumah masa depan. Supaya orang diingatkan terus banyak berdoa. Katanya gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita catat, termasuk itu di bawah ada poin spesifikasi ya. Kita cek misalnya, waduh Pak, ini dindingnya kok banyak retak ya Pak? Kok kenapa dindingnya Bapak bisa retak-retak begini? Dulu waktu ngebangunnya itu gimana ya Pak? Apa ini ada bocor apa gimana? Nah, kita sama-sama cek di bareng aja. Oh iya sih, ini memang dulu karena begini, ini kita kejar buru-buru sehingga si campuran si plesterannya belum kering sehingga ada retak-retak. Tapi Pak, kok ini saya lihat kok tiangnya belah ya Pak? Kayaknya ini bukan retak lagi, retak biasa nih Pak, retak struktur Pak. Gitu kan. Jadi memang semua pada saat kita survei, itu kan pasti ada pemilik mendampingin. Nah, kita isi checklist. Nah, itu membuat dia itu nggak merasa seperti digurui loh. Nah, coba nanti lihat ke slide berikutnya Pak, ada masuk ke data ruangan gitu ya. Nah, ini juga kita lihat jenis lantainya apa. Kok yang ruang tamu lantainya pecah-pecah ya Pak? Kok kenapa ini lantainya nggak diperbaiki Pak? Oh iya begini, karena ini dulu pernah ada beban berat, lemari berat. Oh yes, oke. Nah terus kita lihat ruang per ruang, itu kan kita catat satu-satu. Ya. Sehingga pada saat at the end sesudah kita checklist semua, kita akan bicara, ini loh Pak kondisi properti Bapak. Yang tadi kita sama-sama lihat ya Pak. Nah dia bisa baca sendiri kan. Saya tanpa ngomong, ya Bapak loh, ini loh Pak, kelemahannya Pak, tanahnya begini. Ini lihat Pak, ruangannya begini Pak, jelek banget Pak. Ya jangan ngomong begitulah. Kalau marahin orang gitu kan. Jadi dengan data itu membuat pemilik tuh jadi open, matanya terbuka gitu loh. Kalau enggak kan dia tidak pernah melihat itu. Biasanya cuma melihat kelebihannya doang. Dianggap properti dia itu paling bagusnya sedunia. Ya sama lah, Pak David punya rumah juga pasti merasa paling bagus sedunia kan Pak? Betul sekali, betul Pak. Jadi nah Pak Edi, gitu loh. Ya oke. Pak, saya ingin kembali ke yang depan dulu Pak nih, ngomongin yang form CMA ini yang halaman di sini gitu ya. Nah, CMA ini artinya Pak Edi melakukan untuk setiap listing, Bapak selalu lakukan hal ini. Jadi screening dulu, tahu strength-nya, tahu weakness-nya, kemudian Bapak baru pasarin begitu ya Pak? Betul. Bukan main hajar aja, betul. Kemudian udah sok nanti aja, enggak begitu ya Pak ya? Jadi istilahnya kita harus analisa dulu di depan, kemudian kita baru PD masarin begitu.
Nah, pertanyaan saya Pak Edi, pertanyaan saya, CMA ini kan cenderung kalau tadi saya lihat kan untuk penjual ya Pak ya, ya Ya, kita kasih ke penjual begitu. Nah, kalau pembeli ingin tahu Pak Edi, apa yang seorang King of Property Edi Mulyawan ini lakukan kalau pembeli ingin tahu tentang CMA ini? Apakah dikasih atau kita skip atau bagaimana? nah justru CMA ini berguna untuk dua sisi, baik penjual maupun pembeli. Kenapa? Karena pembeli pun biar tahu gitu loh, market price-nya sebetulnya berapa. Nah, karena dengan kelebihan-kelebihan yang ada, pembeli juga harus sadar. Karena biasanya yang beli itu nomor satu begini, saya mau beli ini, saya pengen duitnya segini, harus saya bisa beli itu rumah. Sehingga dia itu akan mencari tahu, biasanya pembeli itu ujung-ujungnya tuh ya biasa yang suka bikin tersinggung penjual. Ya biasanya yang belilah suka ujung-ujungnya kan pasti mencari kelemahannya dari yang jual kan. Walaupun kelemahannya satu, terus aja digede-gedein gitu loh. Iya sih, itu kan memang rumahnya itu ya depannya kuburan. Murah sih murah, tapi karena depan kuburan ya harganya kurang murah. Itu banyak pembeli kan yang terus-terus nyecer aja terus gitu kasih pemilik. Nah, kita sebagai agent ini kita harus menjadi pihak tengah yang bisa memediasi di mana ini loh. Yang normalnya itu memang harganya begini, Pak. Ini memang sudah kita ada yang namanya pengurangan karena kelemahan yang Bapak bilang. Jadi kalau Bapak sudah ada pengurangan, Bapak minta kurang lagi kan gitu ceritanya. Jadi harusnya kalau nggak ada kuburan harganya 2M, kita udah ekspos 1,6. Lah Bapak minta 1,2, itu kan berarti Bapak mencoba untuk nawar. Ya kalau mencoba untuk nawar ya nggak apa-apa kita sampein. Cuman Bapak ini loh guidance-nya Pak, kita sudah hitung, kita nggak asal bunyi, Bapak nggak akan rugi beli properti ini. Jadi kalau dijual lagi pun harganya juga memang udah harga yang cukup menarik karena sudah ada pengurangan di sini dari weakness-nya. Jadi memang kita harus kasih tahu itu. Terutama kalau pembeli kan suka kadang nawarnya suka ya jauh gitu ya dan mereka kadang nggak ngerti gitu loh harga pasarannya berapa dan kita harus kasih tahu seperti itu. Oke, baik. Pak, gimana kalau misalnya kita udah kasih tahu Pak Edi, terus pembeli itu memang nggak mau tahu gitu Pak. Jadi ya dia mau tekan habis lah. Justru karena dia baca CMA Bapak, dia mau tekan habis gitu. Nah Pak Edi bagaimana kalau kondisinya begitu? Jadi sebenarnya balik lagi, dalam hukum dagang itu kan ada supply dan demand. Ya, apapun itu mau jual properti, mau jual apapun itu supply dan demand. Nah, dalam hal ini ya kita lihat si pembeli ini memang itu balik lagi ke pertanyaan saya, dia itu user, dia itu trader atau dia investor. Nah, kita kan harus balik lagi ke kebutuhan dia. Kalau memang misalnya dia user, itu biasanya ya walaupun tekan harga mungkin nggak terlalu banyak karena memang dia mau pakai di situ. Misalnya contoh, walaupun depannya kuburan, tetapi rumah sebelahnya itu adalah rumah adiknya dia atau rumah orang tuanya dia. Dia pengen beli karena dekat sama orang tuanya. Itu kan bisa jadi hal itu terjadi ya. Karena dengan kondisi walaupun ada kuburan, ya sudahlah saya beli nggak apa-apa kok, gitu kan. Tapi kalau memang kita ketemunya yang model Pak David bilang, mau nekan, ya itu berarti kan trader. Trader itu kan kita harus berhitung, sudah dikurangin dari weakness-nya tadi dari 2M ke 1,6, dia mungkin harus ada margin kan untuk jual lagi. Anggaplah kalau jual lagi 1,6, mungkin dia harus ada untung minimal 20%. Jadi kurangin aja itu 320 juta, dia nawar lagi di 1,3. Bisa aja seperti itu kejadiannya. Tapi saya kan balikin lagi ke pemilik. Pak, ini loh pembelinya punya duit cash keras, apalagi dalam kondisi corona loh. Bapak mau nggak diskon lagi 20-30%? Seperti yang Pak Yafet ngomong kan. Kalau Ya, memang dia punya fresh money dan pemiliknya ternyata ridoin, walaupun itu di bawah harga market, ya sudah. Artinya kan memang harga market itu cuma jadi guidance, at the end tetap balik lagi kepada penjual dan pembeli yang membuat keputusan. Butuhnya sejauh mana gitu loh. Nah, kalau yang beli, yang user, biasanya kan dia suka beli yang namanya beli, apa sih karakternya itu sifatnya beli butuh lah ya. Nah, itu bisa aja harga lebih mahal sedikit daripada harga CMA. Nah, itu baik. nanti yang akan saya bicarakan sesudah bab ini. Kurang lebih Baik. seperti itu, Pak David. Baik, Pak Edi. Saya jeda sedikit, Pak, sebentar sebelum kita lanjut ke bab berikutnya. Saya ingin infokan ke teman-teman bahwa kita punya sesi hari ini nanti kurang lebih 1,5 jam, ya dari jam 2 tadi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Edi Mulyawan,
diperkenankan untuk tulis di tab Q&A begitu ya. Jangan di chat supaya saya bisa baca lebih enak dan tidak terlewat begitu. Silakan bisa langsung masukin ke Q&A, akan saya tanyakan langsung, dan nanti di sesi akhir juga akan saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan Pak Edi Mulyawan. Begitu ya. Oke, baik Pak Edi. Berbicara tentang CMA Pak Edi. Di bab 20, Pak Edi juga mengatakan, menyinggung juga mengenai CMA Pak. Mungkin Bapak boleh ceritakan Pak, mengenai apa sih kekuatannya dari CMA ini Pak Edi? Ya, jadi kalau kita memang seorang agent itu membuat CMA yang betul, yang benar, itu tentunya kita sudah tahu persis di awal bahwa ini plus minus harga terjual itu di harga berapa. Karena kita itu nggak bisa jadi seorang agent itu cuma ngambang. Ngambang dalam arti ditanya sama pembeli, ya kita cuma bilang ya harga begini Pak. Ditanya sama penjual, malah dia nggak bisa ngomong harga market price-nya berapa yang benar. Cuman memberikan harapan surga gitu loh. Ya sih Pak, ya demi dapat listing kan bisa aja gitu loh. Harga CMA-nya 2M, tapi dia minta 3M. Ya itu agent lain tuh, misalnya ngomong harganya katanya kemahalan. Oh enggak Pak, saya janji Pak, 3M saya bisa jual Pak. Jamin Pak kalau sama saya Pak, listingnya pasti kejual. Nggak bisa gitu dong. Anda jadi agent itu harus yang benar. Harus ada dasarnya ya Pak Edi ya? Iya, Anda tuh kan harus ada dasarnya ngomong itu terjual tidak terjual tuh bukan cuma memberikan janji, tapi Anda harus punya data objektif untuk Anda bisa memberikan bargaining yang baik kepada pembeli dan penjual. Analisa harga pasar dengan metode perbandingan itu memang salah satu yang memang kita lakukan. Jadi kita harus tahu persis di dalam satu jalan, kita harus observasi kondisinya, itu di sana tuh ada apa aja sih yang memang sedang dipasarkan. Yang paling bagus adalah yang sudah terjual. Jangan katanya loh. Kadang-kadang kan kita cuma dengar katanya. Pemilik bilang, itu tuh yang di pojok sana, yang beda 4 rumah dari saya. Itu terjual loh Pak. Kemarin tuh di 3M, saya terus terang pengen jual juga 3M. Kan saya juga ini lebih gede bangunannya sedikit dibanding dia. Tapi apakah betul itu yang dipasarkan 3M itu kejual 3M? Kan nggak tahu. Gitu loh. Kadang notaris pun nggak tahu gitu kan. Cuma notaris, ya udahlah, saya maunya kalau hitungan pajak bukan 3M deh. Saya maunya 1,9. Tolong notaris diusahain ke Dispenda 1,9. Transaksinya 2,5. Notaris kadang-kadang nggak dikasih tahu kan. Cuman taunya segitu. Kenapa? Karena notaris tahu nanti biaya AJB balik namanya mahal. Itu kan banyak yang begitu kan Pak. Tuh Pak David ketawa. Karena pengen supaya nggak dimahalin gitu loh. Jadi dia jadi bohong-bohongan. Kadang-kadang penjual juga ada punya pride ya. Bilang, iya tuh ke tetangganya, saya kejual tuh 3M. Biar dia nunjukin bangga bahwa rumahnya bisa kejual mahal. Padahal sebenarnya kejual cuma 2,5. Pembeli juga ada yang begitu. Saya beli tuh rumah itu 3M. Kesannya dia bangga beli mahal. Padahal pada saat nawar, dia nawarnya ayu aja terus. Nawarnya ditekan sampai 2,5 dikasih gitu kan. Nah, jadi yang real market ini sebetulnya memang Indonesia itu adalah sulit. Mungkin kalau pada David tahu di Singapura kan itu bisa ketahuan semua. Orang transaksi harga berapa, nilainya berapa ketahuan. Tapi kalau di Indonesia ini kan kayak kucing dalam karung gitu loh. Agent itu harus pintar menjadi seorang detektif untuk menggali sejauh mana sih ini kebenarannya, ya. Dalam arti kita memang fungsinya adalah mencari tahu, biasanya dari agent lagi. Kalau yang di kantor kita udah pernah jual di jalan itu, kita akan bantah. Oh enggak apa, itu teman saya, teman sekantor yang kita jualin kok. Enggak segitu Pak. Bapak mau lihat, ini surat PPJB sementaranya dengan kantor ada nih Pak. Oh gitu ya? Ya itu biasanya penjual kan langsung menciut itu. Wah, biasanya taringnya kan di bawah 3M begitu. Oh gitu ya. Ya udah sok, jadi menurut Edi berapa harganya? Nah, jadi kita harus observe, kita harus gali, kita jangan percaya kata dia, dan kita juga biasanya harus menganalisis itu lebih dalam. Jadi disitulah kemampuan seorang agent ini dikuncinya di sini sebetulnya. Kunci dari kerjaan kita adalah di sini. Karena kalau kita tidak punya data pembanding yang akurat, kita tuh cuma ngawang-ngawang gitu loh, cuma nebak-nebak.
Nah, artinya Anda dilatih, terutama bagi agent-agent yang masih belum terlalu lama, Anda harus dibiasakan terus untuk membuat analisa ini. Karena pada saat nanti titik tertentu, Anda itu bukan lagi bicara secara ini ya, secara apa? Secara analis yang begini, nanti ada feeling. Saya biasanya punya feeling itu. Begitu masuk ke satu rumah, saya udah punya feeling. Waduh, ini feeling ini rumah ini kejual segini. Ini pasti kejual segini. Dan itu biasanya feelingnya 90% lebih itu mendekati akurat. Itu tergantung jam terbang berarti ya Pak ya? Iya, tapi itu kan harus dilatihnya dari sini Pak. Betul sekali. Jadi kalau udah Betul dari sekali. sini terus diasah, itu kan akhirnya timbul intuisi, feeling. Nah, jadi kalau Anda nanti one day dipercaya oleh seorang investor, Anda suruh ngelola duitnya dia. Nah, gimana tuh tanggung jawabnya? Anda yakin beli harga ini barang murah? Dan Anda yakin bisa dijual dengan margin berapa persen? So, pertanyaannya. Yakin nggak? Jangan cuma asal ngomong loh. Karena tanggung jawabnya di diri Anda. Kalau ternyata duitnya si investor itu macet, Anda itu yang nggak dikejar. Ya, oke. Terus Baik. tanggung jawab itu. Keren banget. Teman-teman real estate agent, tadi Pak Edi sampaikan ya, saya tarik benang merahnya bahwa kita jadi seorang real estate agent ya, kita jangan jual janji gitu ya. Tapi yang kita omongkan itu by data. Tentunya kalau yang saat ini kita sedang bahas bersama Pak Edi membahas tentang CMA. Jadi CMA ini memegang peranan yang sangat kuat begitu ya Pak Edi ya. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Edi, mungkin teman-teman real estate agent juga pasti mungkin ada yang bertanya seperti saya nih Pak. Pak, Bapak di slide ini Bapak mengatakan mencari pembanding properti lain di sekitar lokasi. Apakah artinya itu properti dengan misalnya apple to apple Pak, misalnya properti yang kurang lebih sejenis, atau bisakah dengan properti yang karena di situ memang misalnya belum ada transaksi atau bagaimana, adanya transaksi yang properti yang lebih besar atau lebih kecil, apakah itu bisa digunakan untuk CMA Pak? Ya. Mungkin saya langsung masuk ke slide berikutnya aja ya. Bisa Pak David digeser sedikit. Nah, ini yang tadi bicara CMA, itu datanya ini yang contoh yang saya sudah isi. Nah, mungkin bisa di-skip ke yang paling belakang, biar kita sekalian tuntasin bab 20 ini. Nah, oke, gini. Ini salah satu contoh apple to apple. Jadi misalnya dalam satu jenis jalan yang sama, itu di situ ada Cilaki, tapi di bawahnya ada Bengawan, ya. Jadi itu ada mix antara yang sejenis dengan yang tidak sejenis. Ya. Nah, yang sejenis pun, kalau mungkin di perumahan, itu simple kan nyarinya. Misalnya kita jual luas tanah 200, terus bangunannya 100, 2 tingkat. Nah, di jalan A, di klaster A, itu udah ketahuan, misalnya harga 2M. Lalu tetangga depannya juga mau jual dengan tipe yang sama, minta di 2M juga. Simple, itu kan udah jelas ketahuan. Nah, tapi kalau di secondary market, ini kan PR-nya jauh lebih susah gitu loh. Gimana kita bisa ngecek di satu jalan yang sudah sekian tahun, sekian puluh tahun itu bangunannya udah sekian lama, sudah dirombak, direnov, dan sebagainya yang tidak ada yang sama. Cuman ya itu, jalannya sama. Misalnya contoh itu ada Cilaki nomor 31, Cilaki nomor 63, jalannya sama. Nah, kita bisa breakdown, terutama yang paling sulit itu adalah mencari harga pasaran tanah. Karena kita harus tahu harga pasaran tanahnya berapa sih di situ. Kalau bangunan, nah ini yang harus Anda kuasai. Anda harus mengerti ilmu bangunan. Jadi Anda harus tahu dengan bangunan yang spek kayak gini, berapa sih kita ngebangun per meternya kalau bangun baru, gitu kan? Nah, nanti di perhitungan di bawah bisa dilihat, itu ada yang disebut dengan nilai susut bangunannya. Nah, sesudah ketahuan harga tanahnya, kita cari lagi pembanding yang lain. Kebetulan ini Jalan Cilaki ini di Bandung, dekat Gedung Sate, ini boleh dibilang jarang yang dijual. Itu rumahnya itu termasuk rumah yang favorit dicari orang, seperti rumah-rumah daerah Menteng gitu ya. Tapi memang ini jarang yang dijual gitu loh, karena rumah-rumah Belanda kebanyakan. Saya cari tipikal yang similar, yaitu di Jalan Bengawan, itu dekat dengan Cilaki. Nah, jadi kalau memang nggak ketemu apple to apple, ya kita cari jalan yang masih similar di sekitarnya. Atau mungkin kalau di Bandung itu Cilaki dan Bengawan ini kan jalan yang masih tipikalnya mirip-mirip ya. Ada satu lagi jalan besarnya. Ya, misalnya Jalan Riau atau RE Marta Dinata-nya itu yang jalan gedenya banget. Yang kalau orang-orang Jakarta datang selalu ke sini kan nyari itu outlet, factory outlet. Itu kan Jalan Riau ya. Nah, biasanya perbandingannya saya hitung begini. Kalau jalan main road-nya misalnya harganya 35 juta atau
atau 40 juta. Biasanya yang harga masuk ke dalamnya itu kurang lebih setengahnya. Misalnya di 20-an gitu ya. Antara 20, 25. Lalu kalau jalannya itu lebih kecil lagi, biasanya kita ukurannya kan dari lebar jalan. Masuk lagi, itu misalnya di situ tuh ada jalan Sanintan, itu cuma masuk mungkin jalannya lebih sempit dari Cilaki. Ya itu hitungannya mungkin nggak nyampe 20 juta gitu loh. Mungkin lebih rendah lagi sedikit di bawah 20. Nah, jadi itu biasanya lama-lama Anda itu begitu tahu harga market itu akan terasah dengan sendirinya, feelingnya itu udah kuat. Oh harga ini segini, harga ini segini, harga ini segini. Nah, berikutnya sesudah ketemu 3 harga tanah tadi antara Cilaki, 31, 63, 53 dan Bengawan, lalu kita hitung per meternya berapa. Ternyata itu 26 juta untuk yang misalnya harga Cilaki 63 ditambah 23 juta itu untuk harga yang Bengawan 76. Nah, itu coba kita jumlahin lagi dengan harga yang terjual, lalu dibagi. Ketemulah average rata-ratanya misalnya 25 juta. Nah, tinggal kita ngitung bangunan. Bangunannya dihitung berapa tuh? Misalnya ngebangun baru dengan spek seperti itu, misalnya dengan spek granite tile. Ya, bangunan-bangunan yang sekarang di kekinian tuh minimalis ya, 4 juta. Nah, ternyata kalau kita melihat bangunan-bangunan yang model-model baru, itu biasanya kita ada depresiasi tuh agak tinggi dibandingkan yang dulu. Karena kualitas bahannya kan sedikit berbeda. 5% biasanya saya turunkan. Nah, itu kalau memang bangunannya nggak ada renov. Tapi kalau ada renovasi, itu biasanya kita hitung sejak dari renovasi ke sini, itu berapa tahun. Nah, jadi Anda perlu tahu, Pak, ini dibangun tahun berapa? Bapak bisa cek, lihat IME-nya. Oh, IME-nya 2000. Kok Bapak bilang katanya 7 tahun? Berarti 2013 apa Bapak sempat renovasi apa gimana? Nah, itu yang memang kita harus gali pertanyaan gitu loh. Nah, dari situ baru ketahuan kan. Kita tinggal bikin analisa. Oh, tinggal dimasukin harga tanah kali luas tanah, harga bangunan kali luas bangunan. Makanya kenapa Anda harus punya ilmu untuk ukur bangunan? Karena kalau bangunannya melesetnya jauh juga otomatis harganya juga jadi jauh kan. Nggak sinkron gitu loh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perhitungannya. Nanti dari situ kita bisa cek penawaran dia, itu kalau dibanding misalnya dengan harga bangunan, berapa sih hitungannya? Karena kebetulan ini tanahnya 25 juta, dikali 494, ketemulah 12,35 M. Ya kan? Lalu dibandingkan dengan bangunan, bagaimana? Kalau bangunannya 2 juta, gitu kan? Masuk apa enggak? Nah, terus kita lihat, ternyata 300 kali 2 juta itu 600. Kalau kita masukin bangunannya di 600, ternyata tanahnya 25. Totalnya digabung, 25 dengan bangunan 2 juta, ketemulah harga marketnya 12,95 M. Dia minta 13. Oh, berarti nggak terlalu jauh dong dari harga pasar. Ini pasti terjual. Dan betul, ini barangnya sudah terjual 2 tahun yang lalu. Gitu loh. Dari analisa ini, kita bisa menjelaskan ke penjual, bisa menjelaskan ke pembeli, dan ini sudah terjual barangnya. Oke. Itu Pak. Oke, baik. Jadi terjawab Pak. Pertanyaan saya sudah terjawab Pak Edi. Thank you. Kalau begitu sekarang kita akan lihat tadi sorry slide-nya akan saya tampilkan dulu. Di lessons, di secret yang ke-20. Jadi kekuatan dari kita ngerti tentang market dengan CME tadi, kita tuh bisa memberikan yang Bapak bilang bahwa kita tuh bukan sales, kita adalah seorang konsultan. Jadi kita bisa sajikan data sehingga kita bisa negosiasi dan transaksinya juga lebih kelihatan begitu ya Pak Edi ya. Nah, ini juga input buat teman-teman nih. Ini juga jadi masalah kalau misalnya orang itu mau kredit atau KPR ke bank, ya. Oke. Kalau Anda tidak bisa memberikan CME, Anda tuh tidak bisa juga memberikan konsultasi kepada orang appraisal bank. Jadi jangan Anda mengandalkan sama orang appraisal. Appraisal itu juga kadang-kadang nggak punya pembanding loh. Saya juga nggak habis pikir itu. Appraisal tuh kerjanya ngapain aja gitu ya. Sorry, bukan saya mau ngejelekin appraisal. Tapi kadang-kadang mereka juga data pembandingnya nggak up to date gitu loh. Juga sudah ada yang 5 tahun lalu yang baru terjual, dia tahu yang barang-barang belakangan ini nggak tahu. Dan pada saat nanti Anda KPR, melayani seorang konsumen yang KPR, appraisalnya rendah sekali. Kalau Anda rendah sekali, gimana Anda punya bargaining untuk ngotot ke orang bank bahwa appraisal nggak mungkin segitu harganya. Dan banyak kejadian kan, transaksi batal loh gara-gara appraisalnya rendah. Betul nggak Pak David? Ya,
Nah, udah gitu kadang-kadang si pembeli juga bisa jadi nawar balik karena dia tahu ternyata appraisalnya ternyata udah dealnya di 12M, ternyata appraisalnya cuma 8M. Dia merasa, waduh, saya beli kemahalan ini. Waduh, saya mau nawar balik, nggak mau 12M, saya pengen 7M aja. Nah, itu kejadian, Pak. Kita Yes. nggak bisa ngandelin orang bank loh. Beneran itu. Dan berapa kali juga saya menjadi konsultannya appraisal. Saya pada saat orang mau survei, saya sodorin tulis semua data-data yang sudah terjual, yang lagi dijual. Saya ketik rapi, saya kasihin. Ini loh Pak, appraisalnya Pak daerah sini. Dan itu Karena harus kita. karena orang appraisal bank pun sering dia dapat data juga dari kita ya Pak, dari agent properti ya Pak ya. Saya sering banget Pak, bisa seminggu sekali 2 kali ditanya sama orang appraisal. Lihat sepanduk, udah gitu, Pak Edi, saya dari tim appraisal. Ini mau nanya, kalau di situ jual harga berapa? Harga pasaran di sini menurut Pak Edi berapa? Nah itulah, orang appraisal juga banyak dibantu sama kita gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya itu Pak Yafet tuh bagus tuh. Saya mau bikin harga analis Bandung tuh belum sempat aja. Karena Pak Yafet kan sudah bikin pasar di Surabaya, harga ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah itulah seorang agent yang betul tuh ya begitu. Gitu loh. Ya. Baik, Pak Edi, menyambung tadi yang Bapak jelaskan. Di sini Ibu Leli bertanya, Pak Edi, bagaimana patokannya nih Pak, untuk menghitung nilai bangunan? Kadang bangunan lama, owner ngerasa materialnya bagus gitu, walaupun kita ngomong itu ada penyusutan, begitu. Kemudian kalau punya view-nya misalnya bagus atau langka, itu apakah juga bisa dikonversi ke harga atau bagaimana Pak Edi? Ya. Pengalaman Bapak? Kalau harga bangunan, yang pasti itu kita harus banyak belajar dari kontraktor, pemborong, ataupun siapa yang bisa ngebangun, supaya kita tahu harga market sekarang ngebangun baru dengan spek seperti itu berapa. Nah, yang tadi saya bilang, tidak semuanya hitungan bangunan itu dihitung susut sama, ya. Kalau misalnya bangunan-bangunan yang dibangun memang seperti zaman Belanda, itu kan tahun 40, tahun 50, itu pun bukan berarti tidak ada nilainya. Nilainya itu tetap ada, apalagi kalau bangunannya, waduh itu Belandanya Belanda antik deh, di Bandung itu masih terawat banget, jatinya tebel-tebel gitu ya. Temboknya juga tebelnya bisa 40 cm gitu kan. Yang sekarang kayaknya ditembus pakai paku pun nggak bisa nembus. Nah, itu kalau dijual pun itu sama orang-orang yang suka ngambil bangunan-bangunan bekas itu masih ada hargaan. Kadang-kadang bangunan itu masih bisa dinilai, diambil gentengnya, jatinya, itu masih bisa dihargain sampai 50-100 juta itu satu bangunan. Jadi kita lihat kondisinya itu adalah case by case, nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau misalnya memang ada bangunan yang perlu dihargain, ya kita hargain lah. Kan orang itu ada yang bangunannya udah lama, tapi dia si pemiliknya tuh apik. Apik itu dia maintenance gitu ya. Bocor sedikit dia benerin, setiap tahun dicat, sampai lantainya juga kinclong gitu ya, digosok terus mengkilap. Ya, itu pun kita masih nilai wah ini bangunan luar biasa. Berarti kita masih bisa hargain lah. Jadi case by case itu harus dilihat kondisinya. Nggak bisa dipukul rata juga gitu loh. Artinya kita sering buat analisa, nanti Anda akan bisa tahu dan punya feeling, wah ini bangunan masih bisa dihargain, ini bangunan masih bisa dihitung. Nah, nanti pembeli pun ikut nyerangnya sama kan, Pak Edi itu hitungannya sekian juta tuh dari mana? Kemahalan Pak, itu bangunan lama. Lah saya kan bisa debat, ya bangunan lama sih Pak, tapi kan Bapak lihat sendiri, Bapak emang mau bongkar bangunan seperti itu, sayang kan Pak? Bapak masih bisa dipoles-poles sedikit lah Pak, dipercantik Pak. Mungkin kalau modelnya udah kuno, oke deh upgrade model depannya deh. Saya kasih suggest Pak, atapnya bisa diginiin, depannya diginiin, kurang lebih modelnya dibikin begini Pak. Ini udah oke Pak, dengan sekian puluh juta Bapak bisa jadi bentuk minimalis kok. Dalamnya udah oke kok, nggak perlu diapa-apain gitu loh. Jadi itu kan kita harus bisa memberikan solusi buat pembeli. Gitu. Seperti itu. Baik. Ya, ya Bu Leli sudah terjawab nih ya dari Pak Edi. Thank you Pak Edi. Pak lanjut lagi Pak. Ini ada yang bertanya. Oh sorry. Oh, oke. Okay. Oh no. Nanti pertanyaannya untuk next-nya Pak. Sorry. Oke, Pak. Kita melangkah ke secret yang berikutnya nih Pak Edi. Tapi saya mau tampilkan satu quotes luar biasa nih dari Pak Edi yang teman-teman di sini juga harus baca nih.
Ini keren banget ini quotes-nya ya. Oke, nah ini the power of market understanding. Jadi di sini Pak Edi mengatakan kita sebagai real estate agent itu tidak mereka-reka harga gitu. Hitunglah secara profesional berdasarkan data tadi yang Pak Edi tekankan di situ. Jadi kekuatan negosiasi kita ini lahirnya dari sini. Jadi kalau kita nggak punya data ini ya kita nggak bisa nego, apalagi kita transaksi begitu ya Pak Edi ya. Ya, karena sebetulnya tipe agent itu kan ada dua macam, Pak. Ada ya, apa itu? Namanya seradak sunduk, pengennya cepet closing gitu kan. Nah, yang disuruh ngisi beginian tuh kadang-kadang ogah, nggak mau. Oh. Nggak mau terlalu banyak administrasi tuh nggak mau. Dan ini jujur aja mungkin di antara semua partisipan yang ngedengar juga mungkin ada yang ngerasa kali. Disuruh beginian nggak mau. Tapi ya memang kerjaan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya membuat analisa. Jadi harus ada keseimbangan antara kita ngejar closing dengan kita juga harus ya sedikit banyak kita membuat analisa lah. Kita harus bisa mengerem supaya kita bisa duduk diam, kita bisa analisa, kita bisa renungkan kenapa sih ini properti yang saya punya kok nggak laku-laku. Nah, itu kan apa yang salah dengan properti ini. Sedangkan di awal saya bilang every listing is a diamond, nggak ada yang nggak laku. Pasti laku kok, cuman masalah waktu aja. Betul. Yes, halo Pak Edi. Kalau misalnya lakunya 6 tahun, sama kita bisa. Yes, Pak Edi, agak terputus tadi signal Bapak. Ya, jadi maksudnya kalau misalnya properti itu bisa laku sendiri sama pemilik di 5 tahun, nah kita seorang agent itu tugasnya kan mempercepat supaya lakunya jangan sampai 5 tahun. Kalau bisa cuma 2 bulan, 3 bulan gitu loh. Basicnya dari mana? Ya inilah buat analisa ini. Iya. Jadi seringkali real estate agent itu nggak mau melakukan hal-hal seperti ini. Dia berpikir udah yang penting cepat jual ya Pak ya. Namun justru langkah seperti ini yang Bapak lakukan justru mempermudah dia cepat jual sebenarnya ya Pak ya. Justru itu sebetulnya. Karena kita bicara tuh bukan short term. Kita bicara juga long term. Ya. Jadi long term itu artinya ada repeat order untuk 5-6 tahun lagi. Jangan sampai kita cuma putus sekali jual selesai gitu loh. Ya. Oke, baik. Pak Edi, sekarang kita masuk ke secret yang berikutnya Pak Edi, secret 21 ya. Di sini Bapak mengatakan act your strategic plan. Ini strategic plan seperti apa Pak Edi? Ya. Jadi begini, pada saat kita ketemu orang, anggaplah orang ini yang belum kenal sama kita, itu biasanya kan ada yang disebut groundbreaking strategi, di mana kita menggali yang disebut yang waktu di awal sekali di bab awal itu bicara tentang kita harus lebih banyak listen ya. Pada saat kita listen, kita menjadi orang yang like, disukai oleh orang lain. Sesudah like, timbullah dia trust. Nah, yang terpenting itu adalah trust-nya dulu. Jadi groundbreaking strategi itu adalah menjalin moment of truth. Jadi orang percaya sama kita loh. Oh iya ya, ini pada saat awal juga waktu prospecting dari cara ngomong, ya dia itu bisa menunjukkan kompetensinya memang dia yang profesional, dia bisa mempresentasikan keunggulannya kalau pakai company kita tuh apa, kenapa harus pakai agen profesional. Nah, Anda berapa banyak yang presentasi membawa tool listing presentasi? Sedangkan di kita kan seperti di era ini kan sudah ada gitu alatnya semua. Harus presentasi listing gitu loh. Kenapa sih Anda harus eksklusif dengan kami? Apa sih keuntungannya, kerugiannya? Kenapa Anda harus memanfaatkan network seperti era seperti saat ini? Nah, itu kan harus diceritain, bukan asal listing gitu loh. Jadi di saat itu Anda sebelum, kan Anda suka bingung kalau bicara. Ya Pak, saya kan cuma dapatnya open aja Pak. Open data juga nggak dapat Pak. Kadang-kadang cuma orang ngeblas ngomong gitu doang. Ya Anda presentasi enggak? Anda tahu nggak? Anda menjelaskan nggak kepada pemilik? Untungnya Bapak open, untungnya Bapak eksklusif apa gitu loh. Kan itu harus dijelaskan gitu, bukan asal listing. Nah, itu yang harus Anda berusaha. Kalau sudah berusaha tetap ngotot dan dia udah terlanjur listing sama orang lain, ya Anda berusaha aja. Nanti one day juga kalau sama orang yang nggak laku-laku, Anda bisa juga jadi eksklusif sama Anda. Misalnya cuma 2 bulan, 3 bulan juga bisa itu. Gitu loh. Nah, itu memang harus disebut groundbreaking strategi. Jadi Anda harus tunjukkan bahwa Anda profesional. Ya, Anda bawa listing presentation, Anda jelaskan. Lalu yang kedua adalah service listing. Ini yang sering diabaikan. Udah dapat listing, simpen tuh di kotak di kantor. Didiemin ya Pak? Didiemin.
Di telepon susah, apa Tapi susah? begitu Karena udah closing atau diapain? co-broking muncul. Ini kan yang pilar building strategi itu kan, Anda jangan gitu dong. Anda udah dipercaya sama konsumen, nitip listing. Aduh, janganlah. Apalagi saat-saat seperti ini ya, orang banyak yang susah gitu loh. Ya, Yang tadi waktu itu di sesi yang lalu saya bilang, Anda ngejualin satu rumahnya, itu ada berapa puluh orang di belakang dia, anak buahnya yang bisa kebagian THR, bisa kebagian gajian gitu loh. Ini kan Anda di pundak Anda gitu. Anda harus servis benar-benar, kerjakan benar-benar. Anda harus ada service listing berulang-ulang, bukan satu, dua, tapi terus sampai akhirnya Anda tuh ketemu satu listing potensial yang nanti akan di bab berikutnya dibahas tentang how to manage your listing yang menjadi benar-benar diamond yang begitu bright. Nah, sesudah ketemu listing potensial ini, berikutnya adalah negotiation and closing strategi. Barulah kita atur bagaimana negosiasinya. Sesudah promosi, kita kerjain. Pasti itu ada yang lihat kok, ada yang naksir kok. Walaupun nawarnya jauh, walaupun nawarnya juga nggak kira-kira harganya, tapi minimal kan sudah ada yang lihat, sudah ada yang nawar. Dan itu kan tinggal kita atur bagaimana menstrategikan supaya pembelinya mau naik harga, penjualnya mau turun harga, lah supaya bisa closing. Sesudah closing itu juga ada step berikutnya, preparation transaction. Ini mungkin bisa dilihat tuh di slide ya. Apalagi kondisi sekarang loh, corona, preparation transaction-nya juga lebih ngejelimet. Ya kan? Sekarang BPN mau ngecek aja BPN-nya tutup. Ya, gimana caranya supaya BPN-nya bisa buka? Nah, mungkin kita cari notaris yang bisa mengatur dengan baik. Kita mau ngecek harga pajak ke Dispenda, Dispendanya nggak bisa tatap muka. Gimana harganya gitu kan supaya ditentuin bisa masuk. Ini nggak gampang. Kalau mau KPR, gimana proses KPR-nya saat ini? Kan KPR sekarang semua sedang sulit. Waktunya lama. Bisa sebulan setengah, bisa 2 bulan, itu mau gantung nggak keluar-keluar gitu loh. Nah, itu semua kita harus aware, harus terlibat. Nggak bisa cuma jadi agen abal-abal, udah diketemuin, sok aja sok. Bapak pembeli, penjual nego sendiri aja. Nanti kalau udah jadi, tinggal saya datang minta komisi. Aduh. ya. Itu nggak bisa gitu. Kalau Anda polanya masih seperti itu, saya yakin dalam kondisi saat ini nih, tewas Anda. Saya ngomong keras loh, tewas beneran. Anda besok lusa nggak akan jadi agent lagi. Profesinya mungkin Anda udah beralih jadi yang lain gitu. Seperti itu. Baik. Jadi teman-teman real estate agent tadi Pak Edi paparkan mengenai yang pertama adalah groundbreaking strategy. Jadi moment of truth ini penting banget ya. Relationship and trust. Jadi kalau agent di trust, dapat trust dari customer, ya dia kemungkinan besar bisa dapat listing begitu. Pasti ya. Kalau dia nggak dapat trust, ya sudah, forget it begitu. Kemudian tadi Pak Edi juga sampaikan service listing ya Pak ya. Ya, jadi bukan cuma listing, referral listing. Referral listing, yes, betul. Ya, kemudian Even si properti yang saya pegang pun belum terjual, orang itu kalau sudah trust sama kita, dia tetap bisa kasih referral kok. Saudaranya, temennya, walaupun rumahnya dia belum terjual loh, beneran. Ya, setuju. Kemudian step berikutnya adalah negotiation and closing strategy ya. Di situ sudah mulai terjadi proses menuju ke arah transaksi dan at the end-nya adalah commission begitu ya. Tadi Pak Edi berpesan kita kalau mau sukses di bisnis ini kita jangan jadi agent yang abal-abal, istilahnya kita tidak mau kawal prosesnya dari awal sampai akhir. Justru malah membiarkan antara penjual pembeli bertemu, ini bahaya sekali ya Pak Edi ya. Ya, itu kan biasanya kalau pembeli penjual ketemu tuh kadang-kadang ngomongnya mereka tuh nggak bisa dikontrol. Yes. Dan nanti kadang-kadang jadi agent itu ya kudu minta maaf ke penjual. Padahal pembeli yang ngomong, penjualnya tersinggung, kita yang minta maaf. Pembelinya tersinggung, kita yang minta maaf ke pembeli. Iya. Salah apa-apa. Kita mah selalu jadi bemper kan. Kadang-kadang pembelinya marah-marah sama penjual. Kita yang dimarah-marahin. Penjual marah-marah sama pembeli, kita yang dimarah-marahin. Jadi jadi agent itu harus merendahkan hati, merendahkan diri, tapi bukan menjadi rendah diri. Gitu loh. Yes. Bagus sekali. Jadi kita jadi agent, kita harus tadi bantu penjual pembeli ya sampai berakhir, bahkan sampai after sale service ya, Pak Edi ya. Karena biasanya gini loh, kenapa sih komisi kita tuh suka ditawar-tawar? Ya, saya sebenarnya bikin buku ini tuh miris kalau lihat kerjaan agent tuh dianggap kerjaan sampah.
si pemilik itu ngasih, wah udah komisi 0,5% aja. Kamu kan cuma tinggal ngenalin dan nemuin pembeli penjual doang. Suruh baca buku saya deh. Gitu loh. Ini berapa banyak kerjaan agent nih Pak, gitu loh. Bapak ngasih 5% pun harusnya nggak cukup. Nggak cukup. Ini kerjaannya segini banyak Pak. Belum kita stresnya, ngadepin Bapak marah-marah sama saya. Belum saya stres lagi ngadepin pembeli yang marah-marah sama saya gara-gara omongan Bapak. Kan gitu. Kita dijedotin sana sini gitu loh. Cuma Ya, demi ya, ya. dapat komisi doang gitu kan. Oke, bagus sekali Pak. Act your strategic plan ya, yang ke-21. Sekarang kita melangkah ke yang step ke-22 ya. Tapi sebelum masuk ke yang 22 Pak Edi, mungkin saya ingin sampaikan beberapa hal dulu ke teman-teman nih. Ya, pastikan teman-teman dari tadi apa yang Pak Edi sampaikan, Anda catat gitu ya poin-poinnya ya. Karena saya juga di sini nyatet pengalamannya Pak Edi luar biasa banget ya. Nah, teman-teman, untuk penanya nih yang mau tanya ke Pak Edi, yang akan saya sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang related. Jadi akan saya filter. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah pernah dibahas oleh Pak Edi, saya tidak akan sampaikan lagi karena kita akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang related dengan apa yang kita diskusikan siang hari ini. Begitu ya. Oke. Oke, Pak Edi, kita melangkah sekarang Pak ke secret number 22. Saya akan tampilkan dahulu slide-nya. Oke. Iya, slide-nya ini Pak. Choose the right marketing tools. Oke. Pak, saya mau tutup slide-nya. Saya langsung mau tanya begitu saya lihat judul itu. The right marketing tools. Apakah ada marketing tools yang nggak right, Pak? Sebetulnya marketing tool itu ada yang standar yang memang harus dilakukan apapun itu bentuk listingannya. Mau listingannya yang menurut teman-teman, oh ini belum jadi diamond yang mengkilap banget deh, masih diamond yang biasa aja. Ya tetap harus dikerjain, ya kan? Tapi ada juga yang memang special case yang memang listing ini harus kita perlakukan beda, gitu loh. Dengan kondisi promosinya ini berbeda dengan yang lain. Jadi contoh lah misalnya kalau kita pergi ke dokter ya seperti saat ini, Pak gimana Pak dokter kalau saya supaya daya tahan tubuh saya kuat nih untuk melawan COVID? Simpel tuh jawabannya, semua standar sama kan? Makan vitamin C, makan vitamin D yang banyak, vitamin E yang banyak, jemur matahari, olahraga, lalu positive thinking. Kan seperti itu. Betul. Standar kan? Nah, tapi udah mulai nih badan panas-panas nih, datang ke dokter kan. Dok, gimana dok? Kok saya ada meriang-meriang ya dok? Panas ya? Berarti kan dokter periksa lagi dong. Apa sih obat khusus buat ini? Oh kenapa nih? Apa radang tenggorokan? Atau jangan-jangan gejala COVID? Ataukah memang karena masuk angin? Atau apa? Nah itu kan treatmentnya kan beda. Jadi standar itu harus dilakukan sama, ada yang dilakukan berbeda. Tergantung kita ngelihatnya soul dari listing ini apa. Sebetulnya soul dari listing itu bolak-balik bukan dari produknya, dari orang yang mau jualnya. Sebetulnya bicara properti itu adalah bukan bicara mati, benda mati, tapi bicara dari pemiliknya. Bagaimana kita menghidupi properti itu dari pemiliknya, dari kitanya, dan tentunya pemilik ini butuhnya itu sejauh mana. Kalau memang dia butuh, biasanya kan barang jelek apapun juga ini menjadi sesuatu yang luar biasa baik kok kalau memang dia butuh jual kok. Seperti itu. Nah, itu lagi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, jadi teman-teman tadi Pak Edi sampaikan bahwa marketing tools ada yang standar. Jadi standarnya contohnya yang tadi ya Pak, kalau kita sakit pasti tips-tips dari dokter ya harus A, B, C, D, mirip-mirip begitu. Nah, sebenarnya nanti ada pertanyaan yang saya akan lempar di sini, tapi ada untuk slide yang bab ke-24 nih Pak Edi. Ya, mungkin Bapak boleh saya tanya, tapi Bapak jangan kupas semuanya Pak, hanya kulit-kulitnya saja dulu Pak Edi. Pertanyaan saya mewakili ada beberapa teman yang nanya di sini, gimana Pak Edi kalau marketing tools standar tadi itu untuk listing-listing yang seperti apa? Dan contoh-contohnya itu apa Pak? Misalnya, boleh diceritakan Pak? Oke, jadi sebenarnya kayak misalnya contoh ya, saya ngomong dulu yang standar ya Pak ya. Ya. Kalau yang standar itu kan biasa saya lakukan, itu kalian gabungkan itu nomor 1. Biasanya saya sarankan selalu ditanya spanduk, boleh nggak pasang spanduk kan gitu.
Nah, kalau nggak pasang spanduk, kalau di Bandung kan masih ada kayak banner, arrow, tanda panah atau apa. Nah, itu memang saya suka kerjakan. Berikutnya lagi, selalu itu mau listing apapun masuk ke OLX, rumah.com, 123.com, web Era Indonesia, kadang web di kantor saya juga. Nah, itu selalu saya masukkan di situ. Nah, itu yang standar-standar itu ada beberapa lagi. Misalnya dibikin flyer di kantor, ya, terus dibikin lagi misalnya flyer, banner, bukan banner, semacam farming, untuk farming. Nah, itu farming brosur yang gabungan dengan yang lain juga itu standar. Tapi kalau misalnya ada contoh-contoh kasus yang memang propertinya properti prime, harganya khusus, ya ini kan saya juga lagi sekarang bikin pengelompokan, nanti di bab berakhir itu ada khusus yang untuk harga-harga yang memang orangnya butuh, harga corona, itu saya bikin spesial dengan desain spesial gitu loh. Jadi misalnya dikelompokkan mungkin nggak banyak, cuman 24 atau 25 unit. Nah, itu kita bikin penawaran spesial dengan analisa yang lebih tajam. Jadi kuncinya adalah kita bikin analisa yang lebih tajam terhadap properti tersebut, kita kasih keterangannya gitu loh. Bahwa properti ini analisanya begini. Mungkin dari teman-teman yang nonton di acara ini ada juga sih yang kemarin terima blast dari saya tuh, yang ada bikin video Zoom meeting dengan MD saya Pak Asep khusus untuk satu properti prime, ceritain dari harga likuidasi banknya berapa, harga appraisal banknya berapa, harga marketnya berapa, sampai saya analisa dari kepadatan penduduknya di situ berapa, cocok untuk fungsi apa aja. Nah, itu benar-benar kalau kita nunjukin diri kita tuh bukan sales, tapi kita konsultan, karena memang kita sampai menganalisa sejauh itu. Gitu. Baik, Pak Edi, apakah listing yang tadi Bapak ceritakan itu yang saya juga terima blastnya itu Pak, yang super murah dan seterusnya begitu? Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin teman-teman juga lihat apa yang Pak Edi kerjakan begitu ya, dan sudah beliau blast ke saya. Jadi saya ingin tampilkan mungkin supaya teman-teman juga lihat ya, seperti ini yang Pak Edi lakukan teman-teman. Nah, ini ya Pak Edi ya? Ya, itu kan ada analisa harga market harga yang dipasarkan 8,5 M, itu berarti kan harga per meternya 21,9 juta. Kalau kondisi normal, harga pasaran pusat kota seperti di Suniaraja ini, kalau teman-teman di Jakarta suka datang ke Bandung, itu tahulah daerah Pasar Baru, itu daerah center bisnisnya lama, Bandung lama, Bancai, ABC, itu kan yang lokasi-lokasi yang nggak jauh dari alun-alun ya. Kan Bandung itu dari zaman Belanda sampai sekarang center bisnisnya kan di sini. Sekarang banyak berkembang ke utara, ada Mall Paris Van Java, ada apa gitu. Nah, ini harga pasaran itu 35 juta di sana. Nah, dasarnya dari mana? Ya dari analisa, karena saya punya data gitu beberapa tahun yang lalu terjual. Nah, terus pernah juga ini menjadi satu ide di mana properti ini tuh pernah mau dibikin 3 ruko. Nah, 3 ruko itu kalau didetil lagi, itu saya bisa kasih bentuk PDF-nya. Ini mungkin siapa tahu teman-teman ada yang mau bantu jualin nih. Sekalian saya juga promosiin barang ini di sini ya. Nah, tinggal kontak saya nanti gampang. Nah, ini buat investor, ini menguntungkan sekali. Karena ada konsep bisa dibuat 3 ruko, di mana total dari menjual 3 ruko itu 22,5 M. Jadi ada ruko yang dijual dengan harga 7 M, ada dijual ruko juga yang dijual dengan harga 6 M-an. Nah, itu breakdown-nya ada, nanti luas tanahnya berapa, bangunannya berapa. Nah, terus kita udah hitung biaya ngebangun 3 ruko itu berapa plus modal tanah. Itu total 11,5 M. Jadi kita bisa memprediksi ada keuntungan 10 M. Nah, proposal ini kan bisa kita tawarkan ke investor. Ya. Gitu loh. Nah, kalau yang kayak begini Anda cuma asal bunyi, Anda diketawain sama orang. Terutama kalau orang yang ketemu investor yang tukang dagang dan main tanah itu, yang main jual beli, dia juga bisa ngitung gitu kan. Lu ngitung dari mana katanya harga segini gitu loh. Nah, dasar ini kan kita bisa ada argumen gitu untuk ngomong. Itu sih yang memang samplingnya seperti ini. Ini yang saya perlakukan khusus, treatment khusus ini. Ada beberapa di sini. Semua listing itu diperlakukan seperti ini. Ya. Gitu. Ada beberapa blast dari Pak Edi, mungkin saya izin ditampilkan dulu ya Pak ya. Ini yang pertama, kemudian ini juga ya. Nah, ini juga super murah. Ini belum lama nih di appraisal sama bank. Kemarin tuh
sebelum COVID sebetulnya sudah sempat closing deal dengan satu buyer, tapi dia mau ajukan pinjaman ke bank. Nah, masalahnya keburu pas COVID kena, appraisalnya keluar 72M. Tapi yang jadi masalah itu kan, Pak, sorry Pak, kita pinjaman di atas 6M kita hold dulu. Aduh, saya bilang, padahal udah closing tuh harganya. Pinjaman di atas 6M kita tahan dulu ya Pak. Kita nggak bisa ngelontorin yang besar-besar dulu. Lihat situasi nanti gimana sesudah Oh, COVID. dari pihak banknya ya Pak ya? Dari pihak banknya. Karena ini kan minjamnya lumayan besar. Itu kan kurang lebih setengahnya dia mau minjem. Ya sebetulnya nggak terlalu setengah banget lah. Kurang lebih antara sepertiganya 15 sampai 20M itu dia mau minjem ke bank. Nah, cuman terus terang dengan kondisi seperti ini nih, ini bisa ketahuan banget nih. Kalau misalnya kita berpatokan ke harga appraisal 72M, itu bisa jadi dia beli properti ini bukan mengeluarkan uang, bisa dapat kelebihan uang. Ya, kalau dihitung 80%-nya aja dari 72M berapa? Itu bisa lontor dari bank tuh 56M. Nanti bisa teknisnya kelebihan yang ke pemilik, pemilik balikin lagi ke pembeli. Gitu loh. Ya. Nah, itu bisa kejadian seperti itu. Ini murah banget, super murah. Cuman memang segmented, Pak. Kenapa saya bikin begini? Karena ini segmented. Orang yang punya duit puluhan M, khususnya di Bandung, itu limited lah. Jadi makanya ini kebetulan di momen seperti ini, siapa tahu teman-teman ada pembeli di luar Bandung yang mau invest di Bandung, ini harga murah banget. Karena marketnya di sana itu udah muter-muter, tidak ada yang harga 7 juta per meter. Itu semuanya rata-rata di atas 10 juta per meter sampai 15 juta per meter. Gitu. Dan orangnya ini terus terang butuh sekali. Hampir setiap seminggu tuh berapa kali saya diteleponin, nanyain gimana, ya itu memang orangnya lagi butuh banget gitu loh. Oke, baik Pak Edi. Nah, kalau ini apa nih Pak Edi? Nah, ini yang kemarin yang saya bikin video dari Zoom ya, dari Zoom di videoin, terus kita bikin ulasan analisa tuh dijelasin by video semacam talk show. Nah, dari situ saya share ke beberapa klien saya yang potensial. Saya bilang coba diklik YouTube-nya, di samping di luar ini juga saya ceritakan lagi. Ini ada satu gedung, gedungnya gedung 5 lantai dan cukup representatif tempatnya. Lokasinya itu lokasi bisnis area banget. Kalau dari tol Pastur Bandung itu ke lokasi ini paling cuma sekitar 10 menit lah, nggak jauh. Nah, gedung ini terus terang harganya sudah below the market gitu loh. Dengan harga yang tadinya dari 100 turun 90, turun 80 jadi 72M. Itu kalau dihitung tanahnya aja 19,1 juta, itu kita dapat bangunan 6.000 meter, bangunan 5 lantai. Nah, kalau dihitung strukturnya masih layak pakai dengan 4 juta per meter, tanahnya cuma 12 juta. Pasaran di sana 30 sampai 35 juta. Dan itu sudah dihitung sama tim appraisal yang dipakai oleh bank terkenal di Indonesia, yang mana mungkin teman-teman tahu bank ini kalau menilai appraisal harganya rata-rata rendah. Itu pun dinilainya sudah 106M. Nah, nilai likuidasi 82, ini jauh banget di bawah itu gitu loh. Ya, memang kita harus bikin spesifik seperti ini untuk khusus investor. Kalau nggak bisa gitu loh. Kalau nggak bisa bikin analisa gini, investor nggak akan kena. Nggak akan bisa melihat tertariknya di mana. Nah, itu kurang lebih perlakuan khusus, Pak, yang tadi choose the right marketing tool. Baik, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Kemudian kita sekarang melangkah ke secret yang berikutnya nih, Pak Edi. Karena durasi ternyata nggak berasa sudah tembus 1 jam nih, Pak. Luar biasa. Kita masuk ke secret 23, Pak Edi. Di sini Pak Edi mengatakan eat, sleep, and dream with listing. Maksudnya apa, Pak Edi? Jadi contoh ya, itu yang tadi saya share itu 3 dari diantara kurang lebih ada sekitar 20 prime listing yang sekarang saya pegang. Ya. Jadi ini kan hasil dari yang waktu kita bicara di sesi 1, yang saya teleponin satu-satu orang-orang itu dengan harga sekarang ini ada perkembangan apa, ketemulah di saring yang disebut listing potensial. Itu nanti ada kaitannya di bab 24 ya. Nah, yang tadi itu menjadi obsesi saya, terobses di otak bawah sadar saya, gimana caranya supaya properti yang tadi saya share itu tadi tuh, yang harganya udah luar biasa, analisanya murah,
Itu gimana caranya sih supaya bisa cepat laku? Jadi dipikirin siang dan malam. Kalau terobsesi itu kan orang seperti orang pacaran lah ya. Orang pacaran itu lagi hot-hotnya pacaran itu kan pasti pagi siang malam lagi makan, lagi mandi, lagi di bilik termenung selalu ingat sama pacarnya. Betul kan ya? Kan kalau yang pernah ngalamin pacaran kan dulu begitu gitu loh. Selalu dipikirin gitu kan. Nah, artinya itu ada, saya tuh percaya betul di alam semesta ini ada daya tarik menarik, law of attraction. Kalau kita berpikir fokus terhadap sesuatu, itu sesuatu akan memberikan feedback balik sama kita. Ya. Nah, artinya kalau Anda fokus sama listing-listing yang prime tadi, dan Anda yakini bahwa ini pasti laku, itu pasti terjual. Cuman masalah momennya kapan terjual. Nah, cuman kita hanya bisa berusaha secara obsesi kita gimana caranya. Kalau ini mentok, apa yang harus saya lakukan? Dengan lakukan seperti ini kok responnya kurang. Berarti kan saya harus ganti lagi dengan cara yang lain gitu loh. Kenapa saya bikin yang kayak model tadi dengan MB saya Pak Asep juga Zoom meeting? Karena sebelumnya saya pernah nge-share itu sekaligus ke klien itu di-share 9. Cerok. Nah, pada saat di-share 9, itu yang respon sedikit sekali. Karena mungkin terlalu banyak properti yang ditampilin sehingga orang tuh nggak aware gitu di WA group. Akhirnya saya bikin satu begitu khusus. Nah, pada saat satu khusus seperti itu, yang responnya mulai banyak, nanya mendetil, mulai tahu, pengen tahu apa itu, apa ini gitu gimana. Itu artinya saya belajar, oh dari plan A ternyata harus ubah jadi plan B. Plan B belum menghasilkan juga, saya harus jadi plan C. Nah, ini mungkin salah satu plan B-nya juga, kali itu plan C-nya saya, supaya teman-teman bantu tuh pasarin tadi yang 3-3 itu yang sudah dipromosiin di sini. Yes. Oke, baik. Pak Edi, kita langsung melangkah ke slide secret yang 24 kalau gitu ya, supaya langsung related ya. Yang di secret ke 24, Pak Edi mengatakan di sini, ini kita ngomong how to manage your listing. Ya, kita belajar bagaimana caranya Pak Edi, seorang king of property, manage listing. Karena ini pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman dari kemarin juga banyak yang nanya, Pak. Jadi kita kupas hari ini Pak di Secret 24. Silakan Pak Edi. Gimana cara Bapak manage listingan Bapak? Silakan. Ya. Kan banyak teman-teman mau bilang, saya kan takut punya listing banyak-banyak. Nanti takut nggak terjual gimana, gitu kan? Yes. Nanti saya tanggung jawab sama pemilik, dikejar-kejar pemilik gimana? Aduh, kalau Anda berpikirnya seperti itu, ya Anda jangan jadi agent lah, gitu ya. Karena agent itu ya memang sudah selayaknya dan semestinya dikejar-kejar pemilik. Karena pemilik nitipin listing ke pundak Anda, ya pengennya kan Anda jualin dong. Yes. Kan? Nah, tapi kita pun kan tahu sendiri, kita ini kan harus bisa terus-menerus dalam setiap bulan itu kan ada closing. Betul ya? Nggak bisa cuma makan tuh, aduh closing setahun misalnya 3 kali, 4 kali cukup gitu loh. Nggak bisa. Kita harus setiap bulan itu continue harus ada closing gitu loh. Nah, untuk membuat kita itu harus continue ada closing, kuncinya apa? Kita harus punya stok listing banyak. Kan tadi saya udah bilang, ada orang yang nitip listing ke saya 10. Nah, pas kebetulan lagi sialnya, 10-10-nya ini, semuanya stubborn, keras kepala. Udah dikasih analisa pun dia nggak mau tahu. Orang yang ketemu yang 10 ini adalah orang yang nggak butuh-butuh amat. Yang sekedar ngomong, ya kan dolar naik, kan harusnya properti naik dong. Ya, saya mah nggak butuh-butuh amat. Usaha saya masih bagus kok. Deposito saya juga di bank juga cukup kok untuk sampai 50 tahun lagi saya hidup. Waduh, ya kalau kayak gitu mah atau bukan waktunya sekarang saya untuk pengen jual dong, betul kan? Nah, kalau cuma punya 10 dan 10-10-nya begitu, Anda frustasi. Anda frustasi gitu loh. Aduh ini 10 ngapain, ini 10 ngapain? Ya Anda lama-lama goodbye my life lah sama profesi agent. Nah, caranya gimana? Anda harus terus perbanyak listing, perbanyak listing, perbanyak listing, perbanyak listing, perbanyak listing. Akhirnya seperti kalau sudah Anda punya sekian banyak listing, Anda kan akan ayak. Ayak itu akan Anda pilah gitu loh. Yang mana yang menjadi diamond yang luar biasa diamond, atau diamond yang masih second diamond, atau yang jadi first diamond yang masih biasa-biasa aja gitu loh. Nah, ini yang pertama, kalau Anda punya listing banyak, Anda harus kelola secara administratif. Artinya Anda harus punya catatan khusus.
Ya, entah di handphone, entah dibikin database secara tertulis, itu semua dari abjad huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Kalau perlu dikelompokin, kelompok ruko, kelompok apartemen, kelompok gudang, untuk tempat tinggal. Kalau memang ada secondary market, mainnya semua gitu ya. Kalau saya kan semua, bisa gudang, bisa apartemen. Nah, tapi memang saya punya pengelompokan itu. Nah, artinya pada saat orang nanya, kita bisa buka data administratif itu. Lalu secara teknis, detailnya, artinya kan dari CMA, CMA, CMA tadi itu, kita punya file kan? Kan kita udah ada di CMA itu. Ada listriknya berapa watt, AC-nya berapa, ininya berapa, ruangannya apa aja, ukurannya berapa kali berapa, hadap mana, HGB, hak Amerika. Itu kan di CMA tadi kan udah komplit. Nah, kita lengkapi itu semua di file. Sehingga kalau perlu, kita tinggal buka. Oh iya, pada saat orang nanya, tinggal kita send gitu kan, datanya ada. Nah, terus berikutnya yang terpenting adalah kita cari yang bintang 3, bintang 2, bintang 1. Bintang 3 itu yang diamondnya udah sangat mengkilap. Dan ini orang akan ngiler lah kalau lihat diamond seperti ini. Yaitu kuncinya dari mana? Yang paling utama dari 3 bintang itu, mungkin Pak David bisa tampilkan slide. Yes, saya akan tampilkan Pak Edi. Ya. Oke. Yang circuit 24 itu yang ada slide how to manage your listing. Nah, itu kan akan bisa lihat bintang 3 selalu diawali dengan kata-kata motivasi tinggi. Bintang 2 motivasi biasa, bintang 1 motivasi rendah. Jadi yang paling utama dipilah adalah yang tadi saya send yang dengan perlakuan khusus, itu adalah properti-properti yang sudah masuk ke kategori motivasi jualnya itu sudah amat sangat tinggi. Amat sangat tinggi. Nah, dan lokasinya bagus. Itu yang kedua kan, legalitasnya jelas. Jangan Anda sudah motivasinya tinggi, lokasinya bagus, ujung-ujungnya udah deal, udah mau transaksi, legalitasnya yang bermasalah. Kan ampun dah itu dong. Udah capek-capek dikerjain dari A, pas mau masuk ke Z, Y-nya itu ada masalah. Bubar itu semua dari A sampai Y-nya. Gitu loh. Ya. Terus harganya wajar, atau malah yang saya bilang itu di bawah harga pasar. Properti langka, yang kalau di secondary market di prime location tuh jarang dijual di situ. Hanya 1-2 unit dan memang orang seneng banget beli di situ karena memang bisnis area atau mungkin kalau di perumahan yang lokasinya oke jarang dijual dan orang banyak yang demandnya tinggi gitu loh. Lalu yang bintang kedua itu motivasinya biasa-biasa aja lah. Ya kalau kejualnya sekarang syukur, enggak ya udah. Nah ini yang harganya mungkin masih harga market price. Harga market price, belum harga below the price gitu loh. Kondisinya memang bagus gitu loh, tapi kadang-kadang juga ada yang kurang strategis atau kurang bagus, legalnya jelas, atau bangunannya juga mungkin sedikit kurang terawat. Nah kalau yang bintang 1, itu yang udah jelas motivasi jualnya juga nanti-nanti aja, harganya 1M pengen dijual 2M, terus harganya juga yang memang tadi tinggi, legalitasnya juga nggak pernah mau ngasih tahu, dia juga nutup-nutupin, kita juga curiga, ini benar nggak sih orang mau jual? Kok rumahnya ada tuh kasus di tim saya juga, yang satu rumah yang dititipin sama saudaranya yang di luar kota, ternyata yang tinggal di rumah itu tidak pernah boleh mengizinkan pembelinya untuk melihat ke dalam. Aneh kan? Itu dan waris itu, maksudnya ada waris di mana kakak beradik, itu pasti ada something di masalah legalitasnya. Nah ini yang memang terus terang, kita boleh dibilang ya sudahlah, kita tetap keep kontak dengan pemilik, bukan berarti kita abaikan, sampai pemilik itu akhirnya bisa ada keterbukaan dan pemilik itu terus terang menjadi memang butuh banget untuk mau jual. Karena kan kita tidak bisa memprediksi yang bintang 1 itu bisa jadi loncat nanti jadi bintang 3. Ya. Gitu loh. Pada saat momen tertentu dia bisa butuh jadi bintang 3. Malah mungkin yang bintang 3 karena momennya mungkin dia udah dapat pinjaman uang dari orang lain, kebutuhannya juga udah nggak se-urgent dulu lagi, mungkin dia bisa turun jadi bintang 1. Nah itu yang memang momennya harus bisa pas, kita mesti kejar. Makanya di bab sebelumnya Anda harus eat, sleep, and dream listing. Jadi pada saat momen orang itu benar-benar mau jual, Anda fokuskan benar-benar properti ini harus terjual. Karena begitu momennya udah lewat, itu biasanya udah lewat juga gitu loh. Baik, Pak Edi. Oke, Pak Edi, pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti kita bacakan teman-teman ada yang bertanya, Pak. Koreksi saya kalau saya salah ya, Pak Edi ya.
Kalau saya lihat dari Bapak punya bintang 3, bintang 2, bintang 1. Let's say bintang 3 ini kondisinya ya bintang 3, artinya belum berubah listingnya. Ya. Apakah betul Pak kalau Pak Edi ternyata strateginya misalnya bintang 3, berarti ini prioritas utama Bapak untuk Bapak sikat terlebih dahulu begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi itu memang yang harus dipikirin cara-cara marketing khusus yang tadi itu Pak. Yes, oke. Jadi dugaan saya tepat. Jadi poin penting adalah kenapa seorang Edi Mulyawan mesti banyak listing, artinya supaya tidak terpaku hanya pada kebetulan listingnya yang mungkin masih di bintang 1, begitu ya Pak ya. Bapak udah ada yang di bintang 3, jadi kita punya chance lebih besar untuk pasarin, begitu ya Pak Edi. Ya, karena mungkin kuncinya adalah di sini sih Pak. Kalau saya lihat, itu agen-agen itu kenapa tidak punya stabil di dalam income ya. Kan agen itu kadang-kadang bisa bulan ini penjualannya banyak. Nah, terus 3-4 bulan, 5 bulan kemudian penjualannya 0. Yes. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena itu source untuk listingnya itu tidak mengalir terus masuk. Yes. Jadi kalau pabrik itu kan ada tempat buat nampung bahan ya. Kalau produksi itu kan harus, saya ingat banget tuh dulu siapa Pak Darmadi apa yang Pak Yafet yang pernah ngasih seminar itu, training itu. Di mana source-nya itu kan harus, kalau pabrik produksi itu kan ada wadah. Wadahnya itu kan kalau kita produksi misalnya anggaplah produksi kue lah ya. Itu kan tepungnya kan harus terus dimasukin kan Pak, tepung terigunya tuh ke adonan, ke pengadukan kan. Nah, terus nanti di sini kan diolah sehingga jadilah misalnya kalau di Bandung tuh kue molen gitu, kue molen Kartika Sari kan itu di Bandung beken molen. Nah, tapi kalau ini sudah produksi keluar jadi kue molen, ininya nggak diisi lagi, ya produksinya kan kosong. Ya. Jadi artinya kunci dari bisnis ini mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus terus melisting. Yes. Yes. Listing itu adalah harapan Anda. Apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda listing hari ini, itu kalau dalam kondisi normal, itu Anda nikmati 3 bulan, 4 bulan kemudian. Jadi duit yang sekarang saya dapat hari ini nih, itu hasil dari listingan saya 3-4 bulan yang lalu. Kalau Anda sudah dapat duit terus diam, ya jangan harap 3-4 bulan lalu, 3-4 bulan kemudian Anda dapat duit, jangan harap. Gitu loh. Ya, seperti baik. itu. Baik, Pak Edi. Oke, saya langsung mau ke penanya nih, Pak Edi. Ada Pak Yongki Karyadi nih dari Era Expro Pontianak ya. Beliau konsisten sekali selalu ikut webinar-webinar kita nih, Pak Edi. Beliau menanyakan apakah ada perbedaan strategi ya mengenai CMA nih, Pak Edi, antara properti yang mahal dan murah, atau semua listing Pak Edi perlakukan sama. Silakan. Semua listing diperlakukan sama, Pak. Nah, sekarang kalau metode CMA itu nggak ada bedanya antara yang properti mahal, properti murah ya sama, seperti itu. Analisanya sama, cuman yang memperlakukan nanti pemasarannya itu yang berbeda. Karena yang dengan kondisi yang properti yang terus terang prime tadi, kita ada perlakuan khusus dengan properti yang di luar yang prime, yang bintang 3 itu. Seperti itu. Jadi kalau CMA hampir semua listing tuh harus sama, harus diperlakukannya sama. Baik, oke, thank you Pak Edi. Kemudian di sini tadi ada Pak Dendi juga bertanya, sepertinya sudah terjawab ya tadi pertanyaannya terkait CMA kalau owner nggak mau turun itu bagaimana dan seterusnya tadi Pak Edi sudah jabarkan. Nah di sini ada Ibu Mary Slamet nih, ini dari Era Max kalau saya tidak salah. Pertanyaannya, Bu Mary ini punya listing di perumahan begitu Pak, responnya sudah cukup banyak dan penawaran sudah ada Pak Edi. Penjual inginnya jual di harga 1,7, tapi dari semua penawaran yang masuk itu ternyata 1,5 M ke bawah Pak. Masukannya sudah disampaikan ya kita sebagai agent supaya deal begitu. Kemudian ternyata pemilik tuh tetap kekeh di harga dia karena menurut pemilik harga itu karena dia sudah renovasi Pak properti ini. Nah, sedangkan di market harganya masih di bawah Pak. Nah, bagaimana saran Pak Edi? Ditunggu oleh Bu Mary nih, silakan Pak. Ya. Pertanyaan saya,
waktu pada saat listing awal atau mungkin sekarang lah, sekarang kan lagi ada nego ya. Nah, dibuat nggak CMA? Oke. CMA yang seperti tadi itu, dibuat nggak dulu? Pertanyaannya itu. Nah, kalau Anda sudah buat, coba bikin analisa pembandingnya data-data yang sekitar lokasi itu apa aja. Dan tentunya yang namanya renovasi, Anda harus bisa menghitung, mengukur ulang, betul nggak sih bangunannya, siapa tahu memang sudah jauh lebih luas, ya. Atau mungkin luasnya berapa, bedanya dengan tetangga sebelah. Oh, misalnya ada penambahan 60 meter persegi, ada penambahan cuma 10 meter persegi. Nah, tinggal Ibu hitung. Karena kan saya nggak bisa ngitung nih, saya nggak tahu objeknya. Jadi tinggal dihitung kira-kira penambahannya sesuai nggak sih dengan angkanya. Jadi misalnya contoh gini, misalnya kan harga average yang tadi Ibu bilang, di luar itu yang standar-standar kan 1,5 lah, anggap paling top ya. Nah pertanyaannya sekarang, kalau dia renovasi, apakah iya renovasinya butuh uang 200 juta? Ya. Itu nggak sama Ibu? Nah, 200 juta, ini masuk nggak? Artinya benar nggak sih kalau misalnya nambah 100 meter persegi? Oh, benar nih 100 meter persegi. Dia nambahin naik ke atas. Misalnya ada loteng di belakang, sehingga butuh 2 juta per meter, jadi 200 juta. Apakah betul dengan spek bahan seperti itu? Nah, kalau memang betul, ya sampaikan kepada pembelinya. Bahwa ini loh Pak, analisa kelebihannya, Bapak beli ini dibanding yang ini. Yang ini ada kelebihannya ini Pak, luas tanahnya sekian, nah, bangunannya sekian, bangunannya beda apa dengan yang itu, kelebihannya sekian. Saya udah ukur sendiri loh Pak, bangunannya memang ada penambahan 100 meter persegi. Saya udah ukur loh Pak, kalau Bapak mau ukur, ayo bareng-bareng Pak. Bapak bisa hitung, tanya pemborong. Nih, Bapak hitungannya segini Pak. Kalau Bapak bangun lagi dengan kayak gitu, hitungannya bisa lebih dari ini. Nah, artinya kita punya bargaining untuk nego ke pembeli. Tapi kalau ternyata si penjualnya itu cuman ngomong kosong gitu ya, cuman sekedar renov-renov ngecat, nambahin juga cuman nambahin kamar pembantu ukuran 2x3 meter, selisihnya 200 juta, ya nggak make sense. Artinya kan itu harus dikasih tahu ke penjual. Jadi analisanya akurat enggak gitu loh. Itu yang jadi masalahnya itu dulu. Cek Baik. dulu. Seperti itu. Baik. Thank you Pak Edi, Bu Mary. Demikian tanggapan Pak Edi ya. Semoga terjawab. Oke, Pak Edi, kita sudah di penghujung nih, Pak Edi. Saya persilakan Bapak untuk sampaikan Bapak punya buku mungkin ingin disampaikan. Ya. Silakan. Jadi buku The King of Property ini sebetulnya buku panduan yang basic buat para agent. Jadi bagaimana harusnya dan selayaknya seorang agent bertindak dan berlaku profesional. Sehingga saya pengen sama-sama derajat seorang agent ini khususnya di Indonesia itu dengan pelayanan profesional yang standar dan sama. Memang nggak persis sama, tapi minimal poin-poinnya sama lah. Sehingga pada saat nanti kita melisting, ketemu klien tuh lebih appreciate lah sama kita. Jangan kita tuh komisi di lapangan tuh ditekan-tekan, terus kita kan kayak ngerasa kerjaan kita tuh nggak dihargain orang. Percuma gitu loh, kita di wadah Arebi juga ngotot ngomong, kalau bisa kita komisi pengen naikin jadi 5%, 5%. Pertanyaan saya, emang kalau dinaikin 5%, apa sih yang didapat oleh konsumen? Ya. Apakah dia merasa lebih terservis dengan baik? Itu dulu pertanyaannya. Sebelum kita minta naikin komisi, kita standar harus agent itu harus kerja benar dulu. Kalau sudah benar, baru kita bisa minta komisi. Itu make sense gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum punya buku saya, please lah, saya bukan promosi buku untuk gimana. Saya jual nggak ada untungnya kok. Saya cuma dapat royalti juga, terus terang royaltinya nggak banyak. Saya daripada habisin waktu 1,5 jam, saya lebih baik mungkin prospecting orang gitu loh. Di saat seperti ini kan masa-masa sulit saya harus prospecting orang kan. Tapi saya pengen supaya kita sama-sama bangkit menjadi sesama agent itu kita minimal mengangkat derajat kita untuk dihargai orang. Anda bisa beli buku saya The King of Property. Kalau harga di toko buku di Gramedia itu 89.800, saya jual cukup harga penulis 70.000. Nah, kalau ada yang pesan di luar kota yang harus ditambah ongkir. Karena kan kalau ongkir yang harus saya bayarin lagi ya saya nombok atuh gitu kan. Nah, nanti bisa Anda hubungi ke sekretaris saya, Ibu Winda, HP-nya 089 6536 31894. Saya ulang ya. Ibu Winda
0896 536 318 94. Oke, Itu aja. baik. Baik, Pak Edi, terima kasih. Mungkin saya ulang sedikit ya, bahwa kalau Anda ingin beli buku Pak Edi, silakan bisa hubungi sekretarisnya Ibu Winda di 0896 536 31894. Begitu. Oke, dengan demikian sudah berakhir sesi kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Edi untuk waktunya dan sharingnya, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Sudah ada lebih dari 100 audiens bergabung bersama kita siang hari ini, Pak Edi. Luar biasa, Anda sangat positif ya, belajar terus. Dan saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah the next session ya, masih bersama Pak Edi, King of Property. Kita akan ketemu lagi hari Rabu di sesi yang kelima ya, tanggal 13 Mei 2020 jam 2 siang ya. Jadi next kita ketemu lagi hari Rabu 13 Mei 2020 jam 2 siang. Juga ada satu pengumuman berikutnya bagi teman-teman, Era Indonesia mengadakan SST online yang akan diselenggarakan tanggal 14-15 Mei 2020. Silakan teman-temannya, calon-calon marketing yang ingin bergabung boleh didaftarin ke SST pada tanggal 14-15 Mei nanti. Oke, dengan demikian kita akhiri Pak Edi pertemuan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dapat kita jawab semuanya. Next kita ketemu lagi dan thank you. Sukses buat kita sekalian.